Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu pada mata kuliah Teknologi Sedia Informasi Padat. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menyimak pelaksanaan perkuliahan melalui video pembelajaran ini dengan baik. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pendahuluan tentang sediaan tablet yang terdiri dari data-data preformulasi yang perlu kita perhatikan sebelum kita memformulasi suatu sediaan farmasi, terutama sediaan tablet. Kemudian kita juga akan lihat apa itu definisi tablet, kriteria tablet yang baik, serta kelebihan dan kekurangan dari sediaan tablet tersebut. Oke, nah kita tahu bahwa industri farmasi merupakan salah satu fasilitas yang memproduksi sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Ada banyak sekali sediaan yang dibuat ya, mulai dari bentuk sediaan tablet yang kita pelajari pada hari ini, sirup, suspensi, emulsi, gel, kemudian injeksi, dan banyak bentuk sediaan lain yang diproduksi industri farmasi. Jadi, industri farmasi mempunyai peran salah satunya untuk mengubah bahan baku menjadi produk sediaan farmasi yang berkualitas menggunakan prosedur fabrikasi yang telah ditetapkan. Jadi artinya dalam membuat suatu sediaan farmasi sudah ada prosedur baku yang harus diikuti oleh industri farmasi tersebut agar setiap produksi menghasilkan produk yang berkualitas dan mutunya sama untuk setiap batch-nya. Nah, tadi Bu sudah sampaikan bahwa ada berbagai macam bentuk sediaan yang diproduksi. Nah, jadi tujuan utama dari desain bentuk sediaan tersebut apa? Kenapa ada yang diproduksi dalam bentuk sediaan tablet, kemudian ada yang sirup, ada injeksi, nah gitu ya. Nah, jadi salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan respon terapi obat, ya, mendapatkan khasiat dari obat tersebut yang bisa diprediksi dalam suatu formulasi. Nah, ini tujuan utamanya. Artinya, sediaan yang sudah kita buat tersebut harus bisa memberikan efek terapi yang bisa diperkirakan nih kapan munculnya, sekuat apa efek tersebut nanti akan bereaksi pada pasien kita, dan berapa lama efek itu akan muncul. Nah, jadi artinya sediaan ini harus sesuai dengan yang telah direncanakan ya. Nah, tentu saja industri farmasi mempunyai kewajiban untuk memproduksi sediaan farmasi yang berkualitas. Nah, seperti apa sediaan farmasi yang berkualitas kita lihat nanti ya. Sekarang kita masuk terlebih dulu ke apa sih parameter kualitas obat itu. Nah, ini menjawab pertanyaan di slide sebelumnya. Jadi ada 3 parameter dari kualitas obat. Yang pertama, obat harus safe, aman. Yang kedua, efektif, berkhasiat. Dan yang ketiga, acceptable atau nyaman, bisa diterima oleh pasien. Obat harus aman, artinya tidak menimbulkan efek samping yang tidak dikehendaki. Ingat ya, yang tidak dikehendaki. Karena obat biasanya selalu mempunyai efek samping. Nah, besar efek samping ini tergantung dengan besarnya dosis. Nah, namun diharapkan pada pemberian dosis terapeutik, obat tersebut tidak menimbulkan efek samping yang tidak dikehendaki. Nah, itulah yang dikatakan dengan obat yang aman. Kemudian obat efektif jika menimbulkan efek farmakologi pada manusia dan aman pada dosis tersebut ya, ingat harus aman. Dan yang ketiga, harus acceptable. Artinya di sini mudah digunakan oleh pasien, dapat diterima oleh pasien atau pengguna obat kita. Mengingat pengguna obat itu kan ada berbagai macam, dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai lanjut usia. Jadi obat ini bisa digunakan oleh pasien dengan kriteria-kriteria tadi. Nah, sekarang kita masuk ke preformulasi. Jadi ini merupakan tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi. Nah, rangkaian itu berpusat pada apa? Pertama tentu saja sifat-sifat fisika dan kimia dari zat aktif, di mana sifat inilah nanti yang akan mempengaruhi penampilan obat dan pengembangan dari bentuk sediaan obat tersebut. Nah, jadi ada 3 tujuan preformulasi. Yang pertama, mengembangkan sediaan farmasi yang stabil, efektif, dan aman.
Dengan mengetahui sifat fisikokimia, kita bisa nih buat sediaan farmasi ini menjadi bentuk sediaan tertentu. Sebagai contoh, jika bahan tersebut mempunyai kelarutan yang baik dalam air, kemudian stabil berada di dalam air, maka kita akan pilih bentuk sediaannya adalah larutan. Tetapi jika bahan tersebut tidak bagus kelarutannya di dalam air, kemudian tidak stabil juga berada dalam lingkungan berair, maka alternatif kita pindah ke tablet. Nah, begitu misalnya ya. Kemudian tujuan preformulasi yang kedua adalah untuk memahami gambaran fisik zat aktif sebelum pengembangan sediaan. Nah, jadi kita bisa prediksi nanti nih, kira-kira kalau kita bikin suatu zat aktif itu menjadi suatu bentuk sediaan, kira-kira sifat fisikanya akan seperti apa? Stabil nggak? Nah, misalnya gitu ya. Akan berubah warna atau tidak misalnya. Bagaimana nanti kira-kira sifat alirnya? Bagaimana kelarutannya setelah diformulasi? Nah, itu bisa kita dapatkan gambarannya melalui preformulasi. Dan tentu saja untuk langkah awal dalam pengembangan sediaan yang rasional dari zat aktif sebelum pemilihan bentuk sediaan. Oke, kita lanjut ke parameter preformulasi apa saja yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam formulasi suatu sediaan. Ada dua, pertama tentu saja sifat fisik dan sifat kimianya. Ya, untuk sifat fisik ada organoleptis, karakteristik bulk. Bulk ini serbuk ya atau tumpukan serbuk. Kemudian analisis kelarutan dan studi stabilitas. Sedangkan untuk karakteristik kimia ada hidrolisis, oksidasi, fotolisis, rasemisasi, polimerisasi, dan komposisi enzim. Nah, kalau kita lihat di sini karakteristik kimia lebih mengarah ke stabilitas dari bahan obat tersebut. Kita lihat terlebih dahulu yang fisiknya. Diawali dengan sifat organoleptik. Jadi, sifat organoleptik ini merupakan deskripsi ya atau gambaran dari zat aktif tersebut. Bagaimana warnanya, bau, dan rasanya yang dicatat menggunakan terminologi deskriptif. Artinya menggunakan istilah yang menggambarkan bagaimana warna, bau, dan rasa. Nah, terkait terminologi ini perlu kita gunakan istilah yang standar atau terminologi yang standar agar tidak membingungkan ilmuwan lain ketika menggambarkan bahan yang sama tapi istilahnya berbeda gitu. Nah, kita tidak inginkan seperti itu. Misal rasa kelat. Nah, ada kadang yang memahaminya dengan sepat gitu misalnya. Nah, itu harus standar. Kita bakukan istilah yang mana sebetulnya untuk menggambarkan rasa ini yang tepatnya. Apakah kelat sebetulnya atau apa gitu ya. Jadi sehingga tidak ada istilah yang membingungkan nanti. Nah, yang kedua adalah karakteristik bulk. Nah, diawali dengan bagaimana sifat padatannya. Ya, seperti ukuran partikel, bentuk partikel, kemudian bagaimana sudut istirahat, variasi ukuran partikel dan kekerasannya, yang sebetulnya seluruh sifat ini akan mempengaruhi sifat kedua, yaitu sifat alir. Nah, sifat alir ini penting kita ketahui karena akan mempengaruhi proses pencetakan tablet, di mana dalam proses pencetakan tablet tersebut, serbuk atau granul, nah itu harus memiliki sifat air yang baik untuk menjamin pencampuran yang efisien dan memenuhi persyaratan keseragaman bobot. Jadi maksudnya begini, ketika kita sudah setting nih satu tablet tersebut mempunyai bobot 700 mg. Kalau tablet serbuk atau granul yang mempunyai sifat air yang baik, maka ketika proses pencetakan yang dilakukan secara otomatis dengan mesin itu pasti akan masukkan tablet dengan bobot 700 mg. Nah, misalnya kita cetak 1000, maka ke 1000 tabletnya akan mempunyai bobot lebih kurang 700 mg atau 700 mg secara tepat gitu ya. Nah, tetapi ketika serbu atau granul tersebut mempunyai sifat air yang tidak baik, maka mungkin pada pencetakan pertama bobotnya 700 pas. Nah, pada pencetakan ke-100 mungkin sudah berubah menjadi 650, 649, nah begitu seterusnya. Yang ini tentu saja tidak boleh kita lakukan karena tidak akan memenuhi persyaratan keseragaman bobot. Nah, sifat berikutnya adalah densitas atau BJ, bobot jenis ya. Nah, BJ granul itu juga akan mempengaruhi kompresibilitas. Kompresibilitas itu adalah kemampuan untuk menurunkan volume serbuk di bawah tekanan. Kemudian porositas
ya, mempengaruhi persentase pori. Ini kita juga sudah belajar di farmasi fisika ya. Jadi tolong saudara baca-baca lagi materi farmasi fisika jika yang Ibu jelaskan di sini masih kurang bisa saudara pahami ya. Nah, kemudian jika pori-pori tablet besar atau banyak, maka itu akan membuat waktu hancur tablet menjadi lebih cepat. Artinya tablet akan lebih mudah desintegrasi dan tentu saja akan lebih cepat terdisolusi. Nah, jadi saling berkaitan ini ya sifat-sifat ini. Berikutnya ada kompresibilitas, ya kemampuan menurunkan volume di bawah tekanan, dan kompaktibilitas. Ini dua istilah yang berbeda ya. Kalau kompaktibilitas itu menunjukkan sifat atau kemampuan dari serbu untuk dicetak sebagai tablet, ya dengan kekuatan yang ditentukan. Nah, berikutnya ada kristalinitas. Nah, ini juga kita sudah bahas nih di farmasi fisika, silahkan dibaca lagi. Jadi bahwa kita tahu bahwa kristal itu mempunyai struktur, ada struktur internal dan struktur eksternal ya, di mana struktur ini bisa mempengaruhi sistem pengantaran obat yang akan kita gunakan ya, dan tentu saja juga bisa mempengaruhi aktivitas obat karena adanya sifat polimorfisme. Nah, partikel kristal ini dikarakteristikan oleh struktur eksternal yang disebut juga dengan habit, ya, yang misalnya bentuknya jarum, persegi, nah itu ya. Dan juga dikarakteristikan oleh keadaan polimorfik yang mengacu pada susunan molekul di dalam kisi kristal atau struktur internal kristalnya. Nah, terkait habit, misalnya ada nih serbuk bentuknya bundar, ya, maka serbu ini akan bagus sifat alirnya nih, meningkat sifat alirnya. Namun porositasnya akan berkurang, ya, karena antara partikel bundar tersebut jumlah porinya bisa menurun. Nah, kemudian untuk serbu yang berbentuk jarum itu akan memiliki sifat kompresi yang tidak baik, ya, karena akan sulit untuk bisa dikempa. Nah, jadi inilah gambaran bagaimana kristalinitas itu akan mempengaruhi sifat metode pembuatan dari suatu sediaan tablet. Selanjutnya kita lihat, nah ini gambaran-gambaran dari habit kristal. Ada yang seperti jarum, contoh ini ada kafein, kemudian ada yang seperti kotak ya atau kubus itu siklodextrin, dan ada yang cenderung panjang-panjang, ada yang kotak juga atau lebih tidak beraturan, itu adalah dari kristal ibuprofen. Nah, slide ini sebetulnya menggambarkan kepada saudara bahwa habit kristal itu berbagai macam, ada berbeda gitu ya, habit-habit kristal tersebut. Nah, selanjutnya setelah kristalinitas kita lihat polimorfi. Ini merupakan sifat yang tidak terpisahkan ya dari kristal. Jadi polimorfisme ini adalah sifat di mana suatu senyawa memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Bentuk kristalnya berbeda-beda gitu ya. Nah, kandungan kimianya apa? Sama. Jadi misalnya tadi kofein, tetap sama-sama kofein, tetapi bentuk kristal kofeinnya itu berbeda-beda ya. Nah, akibat perbedaan dari bentuk kristal ini, maka akan terjadi juga perbedaan terhadap sifat fisikanya. Biasanya yang berbeda itu adalah kelarutan. Kalau kelarutan berbeda, tentu saja akan berbeda dari segi disolusi ya, karena disolusi sangat terkait dengan kemampuan melarutnya suatu zat aktif. Kemudian yang kedua, stabilitasnya. Nah, di mana stabilitas ini akan mempengaruhi potensi atau kekuatan atau aktivitas dari suatu senyawa obat tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah karakteristik deformasi. Deformasi itu kemampuan dari kristal tersebut merubah formasi atau susunannya. Nah, ini akan mempengaruhi kompaktibilitasnya, kemampuannya untuk dikempa menjadi suatu sediaan tablet. Dan yang keempat, yang berbeda adalah ukuran dan bentuk partikelnya. Yang ini akan mempengaruhi bobot jenis serta sifat aliran serbuk tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan dari bentuk kristal? Karena adanya kondisi yang disebut dengan transformasi polimorfik. Nah, transformasi ini atau perubahan polimorfik ini bisa terjadi selama proses pembuatan sediaan farmasi, ya. Yaitu ketika kapan? Ketika kita melakukan pengecilan ukuran partikel, entah melalui pengerusan atau penghalusan menggunakan ball mill gitu ya.
pada proses granulasi basah, kemudian ketika proses pengeringannya, ya setelah granul itu basah kan perlu kita keringkan. Nah itu bisa terjadi juga transformasi polimorfiknya, dan tentu saja pada proses pencetakan. Contohnya nih, kloramfenikol itu mempunyai 3 bentuk polimorf, ada A, B, dan C. Ternyata dari 3 bentuk tersebut yang paling baik ketersediaan hayatinya adalah yang bentuk B, ya. Sedangkan bentuk A itu tidak aktif secara biologis. Ketersediaan hayati tetap ada, tetapi ketika sudah sampai di pembuluh darah, pasien tidak akan merasakan efek apa-apa, bakterinya tidak akan mati gitu ya, karena memang bentuk A ini tidak aktif secara biologis. Nah ini akan berbahaya ya, karena secara kimia sama nih strukturnya, molekulnya sama, sifatnya sama, tetapi ternyata tidak aktif secara biologis. Nah, sebagai contoh lain lagi, ada teofilin anhidrat dan ampicillin anhidrat yang lebih baik kelarutannya dalam air dan ketersediaan hayatinya juga lebih baik dibandingkan bentuk monohidrat dan trihidratnya, gitu ya. Nah, sifat berikutnya adalah higroskopisitas. Higroskopisitas ini adalah suatu sifat di mana suatu partikel bahan ya zat aktif maupun bahan pembantu itu mempunyai kemampuan untuk menyerap uap air yang ada di udara. Nah, jadi proses penyerapan molekul air ke dalam obat atau ke dalam eksipien bahan pembawa ini itu ternyata bisa mempengaruhi stabilitas obat. Kenapa? Dengan adanya air yang masuk ke dalam molekul obat atau molekul eksipien itu bisa menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis, yaitu reaksi penguraian oleh adanya air. Nah, kalau zat aktif sudah terurai tentu tidak ada gunanya lagi kita formulasi nanti jadinya gitu ya. Nah, selain itu juga akan menyebabkan permasalahan pada formulasinya gitu. Nah, absorpsi air ya, penyerapan molekul air ini juga akan mempengaruhi struktur kristal. Jadi kristal yang akan bisa berubah bentuknya, mungkin tadinya dalam bentuk anhidrat akhirnya menjadi molekul yang mengandung air ya, monohidrat atau yang lainnya. Kemudian aliran serbunya akan berpengaruh. Tentu saja ketika bahan obat sudah higroskopis, sudah mengandung uap air di dalamnya, tentu saja akan terjadi perubahan kelembaban. Nah, serbuk atau granul yang lembab itu sifat alamnya tidak akan baik. Nah, kemudian akan berubah juga dari laju disolusi dan permeabilitasnya terhadap film polimer. Nah, jadi akan banyak sekali yang dipengaruhi oleh higroskopisitas ini. Nah, kita masuk ke sifat yang ketiga dari sifat fisik, yaitu analisis kelarutan. Di sini kita harus sebelum memformulasi kita harus tahu bahwa apakah obat yang diberikan secara oral atau bentuk lain, rute lain nanti misalnya gitu ya. Nah, untuk obat diberikan secara oral itu harus larut dalam cairan saluran pencernaan sebelum diabsorpsi. Karena obat baru bisa diabsorpsi ketika sudah berada dalam kondisi terlarut. Jadi kalau kita bicara tahapannya, terintegrasi dulu, terdisolusi, setelah itu akan terabsorpsi. Nah, kita harus punya data kelarutan obat di dalam air pada kisaran pH fisiologis 1 sampai 8. Nah, kenapa kita harus punya data kelarutan pada rentang pH ini? Karena kita tahu bahwa saluran pencernaan kita dimulai dari lambung sampai usus, misalnya usus ada banyak lagi, usus halus, ileum, jejunum, sampai nanti akhirnya usus besar, itu rentang pH-nya besar, ya, besar sekali. Lambung kisaran pH-nya pada 1 sampai 3, sementara usus itu rentang pH 4 sampai 8. Nah, jadi oleh karena itu kita harus punya data bagaimana kelarutan obat pada rentang pH 1 sampai 8 tersebut ya. Kemudian untuk obat yang kelarutannya buruk nih atau jelek. Nah, seperti obat yang kelarutannya kecil dari 10 mg per mililiter. Maka itu biasanya bisa menyebabkan penyerapan yang tidak baik, tidak lengkap ya. Jadi oleh karena itu sebagai seorang formulator kita bisa melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kelarutan obat yang kurang baik tersebut.
Nah, masih berkaitan dengan kelarutan tadi, kita juga harus tahu bagaimana data konstanta disosiasi, karena kebanyakan obat merupakan senyawa asam atau basa lemah. Dan karakter ioniknya ini ya, yang menunjukkan dia apakah bersifat asam atau basa ini, itu akan berpengaruh penting pada proses transfer melalui membran sel. Nah, karena ketika obat berpenetrasi melewati barier membran yang umumnya bersifat lipofil, itu harus dalam bentuk molekul ya, tidak boleh dalam bentuk ion. Ya, kalau ion berarti dia sudah mengalami proses disosiasi kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dalam bentuk molekul yang tidak terdisosiasi. Nah, selanjutnya ada koefisien partisi. Ini menyangkut indikasi lipofilisitas obat. Ya, di sini kita akan menilai seberapa banyak obat tersebut larut di dalam minyak dibandingkan di dalam air. Nah, gitu ya, fase minyak dan fase air. Nah, koefisien partisi ini dikenal juga dengan log P yang disebut diterjemahkan menjadi jumlah senyawa atau konsentrasi senyawa yang terlarut dalam fase minyak dibandingkan konsentrasi senyawa yang terlarut di dalam fase air. Gitu. Nah, jika log P-nya 0, artinya senyawa tersebut sama kemampuan terlarutnya di dalam air dan di dalam minyak atau di dalam pelarut organik. Jadi fase minyak kita sebut juga dengan pelarut organik gitu ya. Nah, kemudian jika log P-nya 5, ya, positif nih berarti gitu ya, maka itu menandakan kemampuan larutnya di dalam pelarut organik atau di dalam minyak. Nah, kalau 5 artinya senyawa tersebut 100 kali mudah larut di dalam pelarut organik atau minyak dibandingkan di dalam air. Tetapi kalau misalnya log P-nya min 5, artinya senyawa tersebut 100.000 kali lebih mudah larut di dalam air. Nah, gitu ya. Nah, kalau misal senyawanya mempunyai log P2, maka diartikan 100 kali lebih mudah larut di dalam pelarut organik. Tetapi jika log P-nya min 2, maka 100 kali lebih larut di dalam air. Ya, jadi min ini menandakan air, kemampuan larut di dalam air. Sementara kalau plus atau tidak dinyatakan sama sekali, maka itu menandakan kemampuan larutnya di dalam pelarut organik atau di dalam minyak. Nah, kita lihat lagi di solusi. Ini masih merupakan data dari analisis kelarutan. Jadi kita juga harus mempunyai data di solusi zat aktif di dalam berbagai pH cairan fisiologis tubuh. Ya, biasa juga pada pH lambung dan pH usus. Tetapi data di solusi yang kita lihat di sini adalah di solusi intrinsik obat, ya, bukan data di solusi tablet. Kalau data di solusi tablet artinya kita melihat persentase zat aktif yang terlarut yang berada di dalam tablet. Tetapi kalau data di solusi intrinsik, kita melihat berapa persen zat aktif tersebut terlarut di dalam medium. Nah, jadi berbeda ya, kalau di solusi intrinsik artinya itu hanya data di solusi zat aktifnya saja. Tetapi kalau data di solusi tablet artinya data kelarutan zat aktif dari dalam tablet. Nah, gitu. Nah, data ini perlu kita miliki karena akan sangat penting untuk memprediksi bagaimana absorpsi obat. Ketika obat tersebut mudah terdisolusi, dalam artian misalnya persentase terdisolusinya besar, maka bisa kita prediksi absorpsinya juga akan baik gitu ya. Nah, yang keempat adalah studi stabilitas. Ini masih merupakan sifat fisik. Nah, data studi stabilitas yang dimaksud di sini adalah sebelum memformulasi obat, kita sudah punya dulu nih data inkompatibilitas atau data ketidaktercampuran zat aktif atau obat kita ini dengan bahan pembantu yang kita gunakan. Nah, kenapa kita harus punya data itu dulu? Agar kita bisa menghindari masalah yang mungkin terjadi. Kalau kita tidak punya data inkompatibilitas ini, bisa saja akan terjadi masalah ketika proses pembuatan obat yang sebelumnya kita tidak bisa prediksi, sebelumnya kita tidak tahu. Nah, jadi untuk menghindari terjadi masalah tersebut ketika proses produksi, maka kita cari tahu dulu melalui studi stabilitas.
Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita bisa melakukan menggunakan metode analisis thermal, ya, misalnya menggunakan alat DSC, DTA. DSC ini adalah differential scanning calorimetry, DTA itu differential thermal analysis. Kemudian bisa menggunakan studi stabilitas dipercepat, spektroskopi FTIR, ya, Fourier transform infrared. Kemudian juga bisa menggunakan teknik analisis kromatografi, entah dalam bentuk thin layer, HPLC, atau self-interactive chromatografi. Nah, kalau misalnya datanya sudah ada di penelitian lain misalnya ya, sudah ada nih studi yang melakukan penelitian terkait inkompatibilitas, maka kita tidak perlu lagi nih melakukan studi stabilitas lagi. Tapi kalau saudara belum temukan bagaimana data inkompatibilitas antara zat aktif saudara dengan eksipien yang akan saudara gunakan, maka saudara perlu lakukan studi tersebut menggunakan teknik analisis yang ada dan yang bisa digunakan untuk bahan-bahan tersebut. Nah, kita masuk ke karakteristik kimia ya. Nah, seperti saudara lihat di slide, ini tugas ya. Jadi tugas yang di sini yang dimaksud bukan saudara kumpul, tetapi saudara pelajari secara mandiri. Ingat, data karakteristik kimia ini akan menjadi soal ketika kita melakukan kuis ya. Nah, jadi kuis pekan depan. Nah, jadi tolong saudara baca terlebih dahulu materi ini karena akan menjadi salah satu soal kuis ketika pertemuan ketiga kita lakukan. Oke. Nah, kita lanjut ke tablet lagi sekarang. Nah, slide ini menggambarkan pada saudara beberapa bentuk sediaan tablet yang ada di pasaran ya. Sebagai contoh di sini aspirin sudah ada dalam bentuk chewable ya, chewable tablet atau tablet hisapnya. Ada juga dalam bentuk tablet effervescent ya, di kita memang belum ada di Indonesia, tetapi di Malaysia itu sudah ada dalam bentuk tablet biasa dan ada juga dalam bentuk tablet bilayer ya, atau tablet bilayer ini dua lapis ganda gitulah ya. Kemudian, nah ini definisi tablet berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 5. Yang sama definisi ini dengan Farmakopeia Indonesia edisi 4, yaitu sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Dan berdasarkan metode pembuatannya itu digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempal. Nah, tablet itu mempunyai persyaratan ya atau kriteria tertentu. Yang pertama tentu saja tahan terhadap pengaruh mekanis selama proses produksi, selama proses pengemasan dan penggunaan oleh pasien. Harus bebas dari kerusakan dan kontaminan, kemudian bisa menjamin stabilitas fisika dan kimia zat aktifnya, serta mampu membebaskan zat aktif dengan baik sehingga bisa memberikan efek farmakologi yang dikehendaki. Nah, itu kriteria tablet yang baik ya. Nah, kita akan lihat lagi keuntungan sediaan tabletnya, ini ada banyak. Ya, Ibu rasa saudara bisa baca nanti tentang keuntungan sediaan tablet ini. Karena Ibu hanya akan menjelaskan secara singkat atau membacakan secara singkat. Nah, yang pertama, volumenya cukup kecil sehingga memudahkan proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Nah, yang kedua, merupakan bentuk sediaan yang mengandung dosis zat aktif yang tepat dan teliti. Kenapa? Karena tablet tersebut bobotnya kan tepat gitu ya. Nah, jadi karena bobotnya tepat, maka zat aktif yang terkandung dalam tablet tersebut juga biasanya tepat. Bisa mengandung zat aktif dalam jumlah yang besar dengan volume yang kecil. Kemudian sediaannya kering sehingga zat aktif akan lebih stabil. Cocok untuk zat aktif yang sukar larut di dalam air. Kemudian zat aktif yang rasanya tidak enak akan berkurang. Ya, kita bisa kurangi rasa dengan proses penyalutan atau penambahan pemanis misalnya. Kemudian mudah ditelan serta paling kecil kemungkinan tertinggal di tenggorokan, terutama bila tabletnya bersalut ya, karena tidak akan ada tablet yang pecah begitu masuk ke dalam mulut. Nah, keuntungan berikutnya, dan ini yang memungkinkan sediaan tablet untuk dikembangkan menjadi jenis-jenis tablet lainnya, adalah pelepasan zat aktifnya dapat diatur ya. Ada yang kita inginkan pelepasannya ditunda misalnya. Jadi harusnya pecah di lambung nih, atau terlepas zat aktifnya di lambung. Kita nggak ingin pecahnya di lambung, maka kita bisa tunda menjadi di usus dengan membuat dalam bentuk
tablet salut enterik misalnya ya. Kemudian lepas lambat. Jadi awalnya terlepas dalam waktu 40 menit misalnya 75%, nah itu bisa kita perlambat prosesnya. Misalnya 75% menjadi 8 jam. Nah, itu sangat mungkin ya. Atau lepas terkendali. Kita atur berapa jumlah zat aktif yang terlepas per satuan waktu. Jadi setiap 1 jam misalnya kita ingin terlepas 10 mg, nah itu mungkin untuk kita kendalikan. Nah, kemudian dapat diproduksi besar-besaran sehingga biayanya juga lebih murah ya. Pemakaian oleh penderita lebih mudah karena sekarang sudah ada juga itu bentuk tablet yang tanpa air minum. Jadi cukup letakkan di lidah, maka dengan adanya saliva di lidah itu bisa melarutkan zat aktif. Jadi nggak perlu lagi minum air putih gitu ya. Dan tablet merupakan bentuk sediaan oral yang memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik, dan mikrobiologi yang paling baik. Namun tetap ada kerugian ya. Ada orang tertentu yang tidak bisa minum tablet. Misalnya orang yang pingsan, orang-orang yang stroke ya, yang refleks menelannya sudah kecil, atau bayi misalnya, atau anak-anak yang belum bisa menelan tablet. Maka pada kondisi seperti ini kita harus pertimbangkan untuk memberikan zat aktif tersebut dalam bentuk sediaan lain ya, jangan berikan dalam bentuk sediaan tablet. Yang kedua, umumnya efek terapi yang dihasilkan lambat. Ini umumnya ya, tetapi sekarang sudah banyak dikembangkan tablet-tablet yang memungkinkan zat aktifnya terlepas sangat cepat. Nah, dan yang ketiga, formulasi tabletnya cukup rumit. Nah, apa rumitnya? Pertama kita lihat ada zat aktif itu yang sulit untuk dicetak. Contohnya zat-zat yang karena mempunyai sifat amorf, ya, dia tidak berbentuk kertas tapi berbentuk amorf, gitu. Atau bahan dengan BJ rendah, sehingga akibatnya dia mudah berterbangan, ya kalau BJ-nya rendah. Nah, kalau proses pencetakan itu kan mesin pencetaknya kan dari atas itu kan, nah seperti ini. Nah, tekanan yang diberikan oleh mesin cetak itu akan memungkinkan serbuk yang BJ-nya rendah ini untuk berterbangan. Nah, akibatnya apa? Dosisnya tentu tidak seragam lagi nanti jadinya di dalam tablet. Nah, masalah berikutnya ada zat aktif yang sulit terbasahi karena bersifat hidrofob. Akibatnya kalau sukar dibasahi maka akan lambat melarut zat aktifnya ya. Nah, kalau dosisnya besar atau tinggi juga akan sulit diformulasi jadi tablet yang menghasilkan ketersediaan hayati yang baik ya, karena kita akan butuh banyak bahan tambahan yang digunakan supaya zat aktif ini bisa terlepas sesuai dengan persyaratan. Nah, kemudian ada zat aktif yang rasa pahit atau bau itu tidak bisa dihilangkan. Nah, jadi ini jadi kendala juga kalau diformulasi ya. Atau ada zat aktif yang sangat peka terhadap oksigen atau mudah sekali mengalami oksidasi. Oleh atmosfer juga terlalu bersifat higroskopis dia ya, peka terhadap kelembaban udara. Nah, untuk bahan-bahan seperti ini mungkin akan memerlukan proses enkapsulasi atau penyalutan dahulu sebelum dikempa gitu ya. Nah, dan dalam keadaan ini mungkin sediaan kapsul menjadi lebih baik daripada sediaan tablet ya, karena kapsul itu bisa mengurangi bau dan rasa yang tidak enak dari bahan-bahan tersebut dengan cara memasukkan saja ke dalam cangkang kapsul. Nah, ini ada video sebetulnya yang memberikan gambaran kepada saudara siapa sih yang pantas untuk kita jadikan idola gitu ya. Tetapi karena permasalahan teknis, Ibu tidak bisa menayangkan video ini kepada saudara. Silakan saudara googling nanti ya di YouTube dengan menuliskan judul yang sama ya, siapakah idolamu, nanti saudara akan dapatkan. Ibu sarankan saudara untuk melihat video ini karena ini memberikan gambaran kepada kita siapa sih yang seharusnya kita jadikan idola, yang kita jadikan panutan. Jangan sampai nanti kita menjadikan idola yang menjadikan orang yang salah sebagai idola. Karena ketika kita mengidolakan seseorang, tentu kita akan mempunyai rasa suka atau malah rasa mengagumi, mencintai, nah gitu ya. Nah, kalau kita mencintai orang yang salah, nah dikhawatirkan kita nanti juga di akhirat akan berada di tempat yang salah. Karena seperti hadis Rasulullah menyatakan bahwa kita akan bersama orang yang kita cintai. Nah, ketika orang yang kita dicintai berada di neraka, nah tentu kita tidak mau ikut serta ke sana kan? Nah, oleh karena itu bijaklah dalam menentukan siapa idola, saudara-saudara. Oke, silahkan dicek nanti videonya. Pertemuan kita hari ini berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara.
Jika ada yang tidak saudara pahami, ada yang mau ditanyakan, silakan saudara berdiskusi, tanyakan ke Ibu nanti di WA Group, Ibu akan buka sesi diskusi setelah ini. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.